apa kabar nih? Baik, Kita makin subur aja nih. Dedi Wahyudi, pejabat kelas dulu nih di kelas. Pada sehat ya semuanya? Enak, aman. Mantap. Gesit. By the way, sekarang semenjak kita udah selesai kuliah ini kegiatannya apa Ki? Gua ya masih cari kerja sih. Gua masih cari kerja sama ya gua sih coba ngegali apa yang udah dipelajarin waktu kuliah. Mantap. Gua coba ini aja sih, gua coba gali-gali sedikit lah gitu. Dengan apa yang udah kita dapat di Iya, kuliah gitu dengan ya. pemahaman gua sendiri gitu. Kalau lu Bor, kegiatannya apa nih setelah kita selesai kuliah? Sekarang sibuk ngapain? Kalau dia mah pasti gawe, dia udah jelas. Ayo jelas. Ya, Batu bara gimana? Batu bara masih. gue masih main musang. Dia musangnya ada banyak ya Ki di rumah. Bagus dong, berarti kan dia penyayang binatang. Enak loh, punya binatang itu enak loh. Kalau kita lagi suntuk, lagi galau, ada teman. Ya, setidaknya kegiatannya positif. Kegiatannya Iya. positif. Kegiatan positif ngarang musang. Tapi sehat musang di rumah. Alhamdulillah sehat. Sehat. Udah mulai birahi kayaknya. Kasih udah birahi. Baru cari betinanya kayaknya. By the way, lu waktu kuliah apa aja sih Ki yang udah didapat? Kuliah 4 tahun kita jalanin ini. jelas kalau buat gua pribadi mungkin soal akademiknya buat pelajarannya mungkin gua nggak terlalu kena. Gua bukan orang yang pinter banget, tapi juga nggak goblok banget gitu, nggak bodoh banget, tapi Iya, ada kalanya lu goblok, ada kalanya bener goblok. ya tapi yang gua pelajarin di kuliah itu ya nilai-nilai kehidupannya sih, yang banyak banget nilai-nilai kehidupannya Contohnya yang gua nggak dapet di saat perkuliahannya gitu. Contohnya apa nilai kehidupan yang lu dapat itu? Cara menghargai orang dengan disiplin waktu, cara kita memperlakukan manusia selayaknya manusia gitu. Ya berhubung gue dulu kan ketua kelas kan ya, di kuliah tuh gue jadi bersinggungan banyak orang, dosen, temen-temen, Berbagai lapisan berbagai lah ya. lapisan lah gitu, dari yang kakak tingkat, adik tingkat, semua gue kena singgungan ya. Gue jadi bisa memposisikan diri sesuai tempat gue lagi ngomong sama siapa gitu sih. Hebat. Karena banyak sekarang yang nggak bisa dan nggak dapat ilmu itu. Iya, padahal ilmunya sebenarnya sederhana ilmunya, Benar. tapi ya itu dia nggak dipelajarin sih, nggak ada perkuliahan soal itu gitu. Kalau lu sendiri Bor, apa aja nih selain dari mata kuliah yang kita pelajari, ilmu apa yang lu dapat di 4 tahun kita kuliah ini? Kalau ilmu kayaknya masih segitu aja sih. Paling yang gue dapet di luar kampus ya. Iya. Misalnya Di luar kelas lah. Iya, di luar kelas maksudnya. Ya, gue bisa nemuin pelajaran-pelajaran yang nggak ada di SMA, bisa gue temuin di kampus. Iya. Terus pergaulan yang nggak gue temuin di masyarakat, gue temuin Di kampus. Di kampus. Impactnya itu besar sih ya buat gue jadi lebih pede sama bergaul dimanapun, maksudnya Bisa memposisikan dia diri gue bisa gitu ya. memposisikan diri. Terus gue lebih open minded ya kan. Nah, Benar. itu penting sih. Lebih open minded. Karena ya emang bener Bor, karena banyak orang yang ilmunya tinggi tapi dia nggak mampu memposisikan Nah, diri. itu. Iya, gue jadi lebih gue lebih tenang lagi, lebih memakai logika lagi kalau dengan masukan soal apapun ini. Benar. Nggak mementingkan pakai emosi dulu. Lebih bijak Iya, lah. lebih bijak. Iya. Karena kan Kalau lebih bijak kita terlalu bagus kayaknya. Pokoknya lebih gue pikirin banget lah. Iya. Lebih segala sesuatunya lebih jadi lebih think ya. over sih kalau bahasa kerennya tuh. Nah, Hebat ini ya. Ini sebenarnya jurusannya apa sih? padahal bahasa Indonesia gitu Iya. kan. Kita kan bahasa Indonesia nih, tapi ya itu kita membuka pikiran kita dengan banyak cabang ilmu. Iya gitu. betul juga. Iya Nggak terkukung dengan satu. Nah itu dia nilai-nilai yang pelajaran-pelajaran yang nggak didapat dari perkuliahan kita, dari kelas perkuliahan kita gitu.
itu dapatnya pas kita lagi nongkrong, Iya, lagi ngopi di kantin, lagi bicara ngomong nggak jelas, nongkrong ngomong nggak jelas. Berarti kalau ada kata-kata yang bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu, benar ternyata. Benar. Karena banyak Benar, orang yang itu. ilmunya banyak tapi adabnya nggak ada, Oh, itu. gagal di dalam sosialnya. Itu nyata banget. Banyak Banyak nemuin. banget lihat. Ya mungkin gue nggak menganggap diri gue Lebih baik sih ya. ya. Itu juga biar orang yang lain yang menilai gue. Iya. Gue juga tapi kan bisa juga gue menilai orang dengan sendirinya kan. Dengan sendirinya kita pasti bisa menilai orang walaupun kita bukan Orang yang baik bukan juga. jurusan apa psikologi. Nah, Tapi kan kalau dalam kita bergaul, dalam kita misalnya nongkrong, Bersosialisasi. bertemu dengan orang baru, pasti deh dengan sendirinya kita menilai oh, orang itu kok dia kayak begitu, dia kayak Kita begitu. Iya. ambil ilmunya aja, Ilmunya ambil aja, ilmu iya. dari yang sebenarnya dia nggak ngasih tahu informasi gitu, Iya. tapi kita dapat ilmu Iya. dari obrolan kita lah. kadang kita malah bercermin itu dari orang lain. Kita Iya. ngeliat, dia kok kayak gitu ya, oh ternyata kayak gitu tuh nggak baik. Kita jadi bisa ambil dari situnya. Dan Lu sendiri gimana? Lu sendiri kesan-kesan? kalau bener juga sih, dan nggak jauh beda juga, kita banyak ilmu juga yang nggak didapat di dalam kelas dan nggak ada di mata pelajaran. Itu justru ilmu yang banyak itu yang didapat itu pas kita lagi nongkrong di kantin, pas lagi ngopi, bahwa ada banyak hal yang oh ternyata kayak gini ya, karena terlalu kita banyak dengan ngobrol orang yang berbagai kalangan, umur yang beda, pengalaman yang beda, kita jadi lebih banyak belajar tentang kehidupan. Ya logic. Iya. Oke, kan kita kan ngambil jurusan bahasa Indonesia nih. Alasan lu apa sih ngambil bahasa Indonesia? Kenapa nggak ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris gitu? Muka kan keren gitu ya. Iya, muka ini nih. Blasteran Jerman kalau Jerman Polandia kalau Makan tapi nasi padang. Jerman Polandia. Kalau gue sih motivasi gue kenapa harus kuliah dan juga kenapa ngambil jurusan bahasa Indonesia, kalau ditanya gitu gue nggak punya motivasi apa-apa. Mungkin gue cuman salah satu di antara beberapa atau sedikit orang yang ditanya kuliah kenapa kuliah nggak tahu jawabannya gitu. Gue yang ngalir aja sih, kayaknya gue emang harus kuliah waktu itu gitu kan, harus, bukan karena tuntutan kerja, bukan karena motivasi gue. Kalau buat ningkatin kualitas diri udah pasti sih ya, udah pasti, tapi nggak tahu kenapa gue harus kuliah aja gitu, buat cari wawasan baru gitu loh, cari lingkungan baru, pengalaman pengalaman baru iya. gitu. Bagaimana gue bisa nempatin diri gue di posisi yang baru lagi supaya gue dapat pengalaman baru gitu. Kalau lu sendiri ngapa Bor ngambil bahasa Indonesia? Kalau gue sebenarnya simpel sih jawabnya. Gue nggak ngambil bahasa Indonesia itu. Ngambil? Iya, ngambil bahasa Indonesia kan. Gue ngambil bahasa Indonesia karena gue nggak suka hitung-hitungan. Iya, gue suka. Padahal di kuliah itu nggak taunya ada statistik. Ada statistik. Hitung-hitungan Ya, di dalamnya. Kita nggak. Gue cuma suka berimajinasi kan. Bahasa Indonesia kan sangat identik dengan sangat itu juga. Apalagi dulu jurusan kita ada sastranya tuh. Iya, ada sastranya. Gue lebih ke situ. Gue suka bikinnya, suka kayak ngarang-ngarang, bikin bohong gitu maksud lo. Iya, berbohong itu. Itu bisa lah kita buat berbohong. Tapi berbohong bukan berbohong yang Negatif. Iya, negatif. Emang ada berbohong yang baik? ada berbohong yang baik itu ada. Ada. Bener kata dia. Terus kalau kita sekarang kan sudah lulus nih alhamdulillah tahun ini. Iya. Kalau bisa ditanya sebenarnya apa sih harapan lu Ki untuk pendidikan di Indonesia ini? Untuk kedepannya apa yang lu harapkan? Ya karena kita di lingkungan bahasa Indonesia ya, pendidikan terutama kita kan ya, jebolan pendidikan lah gitu. Iya. Ya gue sih pengen pendidikan kita lebih adil sih. Adil maksudnya? Lebih adil. Jangan dulu ngomongin soal maju sih gitu. Ya gue sih tetap ngedukung apapun yang diprogramkan oleh pemerintah melalui kementeriannya. Tapi kalau gue ngerasa pendidikan di kita itu juga belum adil. Jangan dulu ngomongin soal maju atau enggaknya gitu. Tapi adil apa enggaknya dulu aja sih.
Kita tuh masih belum adil lah gitu, belum merata lah sistem pendidikan kita. Kurikulumnya udah jelas ada, dasarnya ada sih, tapi kayak kesannya tuh kayak nggak berlaku di tempat lain gitu, kayak gitu sih. Berarti sama halnya kayak misalnya buah yang manis di sebuah pohon, tapi kita punya dataran yang berbeda Iya. buat mencapai buah itu. Nah itu Gitu ya. sih itu. Ya. Cakep. Kalau lu sendiri Bor, apa harapannya untuk Indonesia ini khususnya di dalam bidang pendidikan ini? Kalau di Kita kan politik mahasiswa. kita Iya jauh. dia tadi masalah ngomong Iya, politik. kita kan mahasiswa agak sedikit Sebenarnya sih kita kalau nongkrong macam-macam yang kita Iya, bahas sih, iya. macam-macam yang kita Jadi bahas. kita bikin kayak gini, kita cuman menyalurkan hobi kita aja sih Iya, sebenarnya. hobi ngomong, hobi ngobrol. Ya. opini dan asumsi kan bebas Iya, ya, bebas gitu. Cuma Asal nggak nyentuh hal-hal yang sensitif. Kita Hal-hal sensitif, sensitif. yang nggak ada salahnya kita rekam, kita Iya. share ini. Ya apa tadi sorry? Apa harapan lu buat pendidikan di Indonesia ini? Harapan gue buat pendidikan Indonesia ini semoga yang diperhatikan itu bukan cuma soal akademisnya, Nah. akademis, tapi juga Kondisi. moral si anak Nah, itu itu penting tuh. Itu penting sih. malah itu lebih penting kayaknya, lebih Ini- harus diperhatikan Di attitude-nya. zaman Iya. di zaman sekarang nih ya, di akhir-akhir Iya. ya, kita nggak ngomong zaman lah. Iya. Akhir-akhir gitu. Akhir-akhir ini Itu kayaknya moral sama adab lah gitu ya. Menurun. Menurun. Sangat menurun ya. Iya, itu yang harus ditekankan, attitude. Karena kalau menurut gua percuma kalau kita pinter tapi attitude-nya kurang. Lebih baik attitude itu 70%, tapi akademiknya 30%. Iya. Lebih baik itu sih kalau menurut gua ya. Gua nggak peduli dengan tanggapan gue. Ya. Jangan dikaitkan sama siapa-siapa gitu. Nah, benar. itu Iya. opini pribadi Iya, lu. pribadi gua. Yang nggak setuju ya, Iya. ya monggo Iya, silakan karena- gitu. Ini sekarang agak miris banget. Iya. Apalagi benar. gue tahu kan gue kerjanya di di lingkungan pendidikan. Gue tuh pendidikan. ngeliat banget. Gue hampir setiap hari ngeliat. Karena memang banyak orang yang gagal di dalam bersosialisasi bukan karena ilmunya yang kurang, tapi karena adabnya yang nggak ada. Iya. Iya. Ya itu dia yang Benar. bikin nggak suka nggak suka. Itu pentingnya apa ya, banyak bergaul sih. Kalau gua suka agak nggak setuju mentah-mentah ya. Kalau ada orang ngomong mentah-mentah ngomong, kalau bergaul tuh pilih-pilih teman. Iya. Itu jangan ditafsir mentah-mentah begitu Iya, sih. iya, Jangan iya, tafsir iya. mentah-mentah begitu gitu. Kalau gua pribadi bergaul mah gua sama siapa aja lah gitu. Karena menurut gua ilmu sama pelajaran, terutama tentang pelajaran kan bisa berkaitan dengan apa aja kan, Iya. nggak tentu harus ilmu yang ada di sekolah di dalam kelas gitu. Ilmu itu kita bisa dapetin dari siapa aja, dari orang gila pun Iya, Ada iya. pelajaran Ada yang bisa pelajaran, kita Ada ambil. pelajaran. ya dia bisa kelihatan bahagia walaupun dikatain orang banyak gila Iya. tapi dia nyengir aja, bahagia itu sih yang bisa diambil Iya. bahkan dari orang gila Dan kan tetap gitu. nggak bisa diambil secara mentah-mentah. Harus ada pemikiran yang matang, apa makna konotasi dari Iya, situ. gitu. Lu sendiri gimana? Lu sendiri coba. Kalau harapan gue sih untuk pendidikan di Indonesia ini kita nggak usah tinggi-tinggi, apa yang harus kita capai lah. Iya sih. Iya. Karena setiap daerah memiliki kekurangannya masing-masing, dan harapan gue ya setiap standar yang ditentukan oleh pemerintah bisa disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada. Iya. Kalaupun mau standarnya tinggi, berarti datarannya juga harus ditinggikan. Harus sama rata Harus tinggi. sama rata tinggi agar kita bisa Keren. berkesinambungan di dalam mencapai tujuan yang kita inginkan. Iya, benar. Gue sih kayak gitu. Semoga kita bisa saling bekerja sama dan menyesuaikan tempat lah. Dah, Ki, kalau menurut lo Ki, pendidikan di Indonesia ini apa poin dan positif yang bisa diambil dari masa pandemi ini dengan menggunakan pembelajaran Daring ya. Iya. Positifnya sih banyak, tapi juga ya emang setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Iya. Kalau positifnya deh, Positifnya sih yang paling mencolok aja, orang tua jadi bisa tahu proses pembelajaran si anak, ya nggak sih? benar-benar. Ya kan, karena dari daring ini kan orang tua dituntut untuk Lebih perhatian. lebih perhatian dan juga ngulang apa yang disampaikan guru nih
dijelaskan lagi sama orang tua. Jadi otomatis si orang tua juga ikut dalam proses pembelajarannya kan gitu. Lebih itu sih, perhatian orang tua tuh jadi lebih besar karena ya sekarang juga kan di era modern teknologi, setiap anak kayaknya terutama yang di kota-kota besar ya, hampir rata-rata mungkin setiap anak tuh punya gadget sendiri kan. Nah itu sih yang nggak kurang pengawasan kan dari orang tua. Nah dengan adanya proses pembelajaran daring ini sih jadi ada perhatian tuh dari orang tua gitu. Jadi ikatan emosionalnya bisa lebih erat, ikatan batinnya bisa lebih mantep lah. Ya. Kalau lu sendiri Bor, poin positif apa yang bisa diambil dari proses pembelajaran daring sekarang ini? Ya kalau yang gue lihat sih, buat guru-guru, buat orang tua juga jadi yang tadi Rizky bilang juga tuh. Jadi makin erat hubungannya. Terus juga jadi lebih melek sama teknologi itu penting sih emang zaman sekarang. Guru-guru sekarang kan jadi mereka jadi paham. Yang tadinya mungkin kurang paham apa ya, yang tadi mungkin kurang paham jadi lebih paham. Buat juga sebalik lagi juga buat siswa-siswinya. Dan buat orang tua, buat si anak-anak juga dia bisa jadi lebih perhatian lagi sama waktu belajar mereka. Di saat kondisi kayak gini yang tadinya biasa mereka berleha-leha gitu, kalau belajar kan agak santai-santai. Tapi dengan kondisi pandemi gini mereka jadi lebih menghargai waktu buat belajar. Iya, harusnya ketika ada waktu buat pembelajaran daring itu ya dia harus benar-benar gitu. Benar, iya maksudnya gitu. Dia harus lebih benar-benar lagi. Kalau aja sih paling. Kalau gue pribadi sih positif yang bisa diambil dari pembelajaran daring ini selain dengan melek teknologi, kesadaran orang tua lebih banyak, ikatan emosional guru, orang tua dan siswa jadi harus berkesinambungan. Selain itu positif yang bisa gue ambil ini, kita jadi semakin sadar bahwa kesadaran siswa ini terhadap ilmu itu harus lebih ditekankan pada diri sendiri. Karena manage waktu kan kalau di sekolah, kalau dia ngantuk guru ada yang ngingetin. Kalau di rumah, kalau dirinya nggak sadar, dia akan terlewat dengan pelajaran yang ada. Jadi lebih dewasa dan bisa lebih manage waktu. Iya, yang tadi gue bilang lebih menghargai waktu. Lebih menghargai waktu. Tapi yang tadi gue bilang kan, kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Iya, ada kekurangan. Kalau buat kekurangan, kan juga mau coba kuat deh buat mengatakan itu. Buat justifikasi mana kurangnya. Ya. Kalau pandangan lu sendiri, coba apa sih? Kalau gue sih yang paling kelihatan ya jadinya ketika di sekolah aja pembelajaran langsung tatap muka aja banyak ilmu yang mungkin nggak keserap atau susah keserap sama siswa, apalagi ketika itu daring. Itu sih itu yang paling mungkin mencolok sama fatal ya gitu. Tapi ya nggak bisa disalahin sih sistem itu ya. Karena kan tidak ada yang mau sebenarnya. Cuma keadaan yang seperti ini menuntut pemerintah ngasih solusinya ini. Iya, sementara lah ini cara yang terbaik gitu. Cuma kalau untuk selanjutnya gitu diteruskan gitu, itu sih agak riskan ya mungkin. Ya itu tadi harus adil dulu sih. Dan di penghujung podcast kita hari ini, saran apa yang mau lu kasih untuk adik-adik pelajar kita yang saat ini sedang mengalami pembelajaran daring? Silakan. Kalau buat adik-adik kita nih yang masih dalam proses pembelajaran, baik dari SD bahkan TK ya, TK, SD, SMP, SMA, yang kuliah juga gitu ya, nggak ada kata lain selain sabar dengan kondisi kayak gini. Tapi sabarnya juga jangan hanya berpasrah gitu, tapi harus didorong juga dengan semangat juga, yaitu tadi dengan waktu yang terbatas kita harus bisa menghargai waktu itu sebaik mungkin gitu loh, sebaik mungkin supaya pembelajarannya bisa tercapai, nggak kosong lah, kita nggak buang-buang banyak biaya waktu, tenaga juga. Kalau lu sendiri Bor, apa harapan lu buat adik-adik kita yang mungkin detik ini sedang menonton kita? Ya buat kalian ya
Ya semangat, sabar. Sebenarnya udah dibilang semua sih sama Rizky. Iya. Jadi gue udah kehabisan kata-kata. Pokoknya intinya sama kayak Rizky. Ini sama ya. kayak Rizky sebenarnya. Itu udah dibilang semua tadi. Tetap semangat. Semoga Nggak ada kata lain sih emang selain Semoga- sabar. Iya. jangan memperpanjang sih ya kayak gini ya. Jadi Iya. jangan memperpanjang. Itu aja sih udah. Gue nggak banyak-banyak sih. Dan juga ini ya, kita udah stop lah, jangan nyalahin pemerintah, Pemerintah. sistem gitu, karena kalau kita cuma nyalahin itu doang tuh nggak ada habisnya, Nggak ada nggak ada habisnya. habisnya. Ini salah, sistemnya salah, daring, padahal belum merata semuanya sih gitu. Ya tadi gua bilang ya memang harusnya sih dimeratakan Iya. dulu, tapi jangan dijadikan itu sebagai objek untuk Iya. disalahkan gitu. Terus kalau udah ngomongin sistem salah, sistemnya ntar nyalain ya itu mah gurunya aja yang kurang kreatif Ya. ngajarnya. Terus giliran guru juga nggak mau disalahin kan, pasti ngomongnya pasti turun lagi ke bawah. Anak didiknya, siswanya yang ini Kurang semangat, kurang gitu. semangat segala macam. Ya kalau Anak demokratis, siswa pasti balik lagi, jadi ngelingker gitu aja Iya, sih, benar. nggak ada harus habisnya. demokratis jadi guru itu. Iya, Bisa menerima kritikan. kritikan. Dan yakin sebenarnya pemerintah itu ingin memberikan yang terbaik, solusi Iya. yang terbaik dengan kondisi seperti ini. Sulit emang kondisi begini sih, Iya, sulit. semuanya mendapat masalah. Karena ini Walaupun kata sabar mungkin di beberapa situasi nggak cocok. nggak cocok juga sih ya. Iya. Cuman ya Mau- udah gitu, nggak ada kata lain Iya. gitu. Karena nggak ada sampai sedetik ini belum ada solusi lain selain kata sabar itu. Dan ikuti. Iya, dan ikuti aja udah, ikuti anjuran pemerintah lah, ikuti. Oke. Oke deh. Terima kasih waktunya Bung Rizky dan Bung Dedi yang telah Bung Toel. Ya menyempatkan waktu sedikit berbincang ngobrol. Ya cuma kan kita sharing aja lah Iya. gitu. Ini kita ngobrol aja. Ngobrol aja. Ya ini loh hobi kita ngobrol. Ngobrol. Kalau ada yang kurang, ada mau yang saran, masukan, ada yang jeleknya yang nggak usah didengar gitu, nggak usah didengar gitu. ambil madunya, buang Racunnya. racunnya. Buang tawonnya. Ya. Oke deh, terima kasih